Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trianti, NIM 19 10 20 10 31. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan refleks dan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Yang harus diperhatikan yaitu yang pertama adalah pemeriksaan ABG Sarkor, yaitu bayi dalam keadaan telanjang. Kita lihat bagian warna kulit bayi. Jika bayi berwarna biru, maka poinnya adalah 0. Jika bayi setengah berwarna biru dan setengah warna merah, maka poinnya adalah 1. Jika bayi semuanya berwarna merah, maka poinnya adalah 2. Kemudian yaitu melihat keaktifan, apakah bayi ketika baru lahir menangis atau tidak. Kemudian keaktifan gerakan dan refleksi menangis atau tidak ketika baru lahir. Bayi baru lahir dibagi menjadi 2, yaitu pemeriksaan fisik dan pemeriksaan refleks. Pemeriksaan fisik dimulai dari bagian kepala, yaitu bagian plantar, yaitu bagian pertengahan dahi, dia menempel ataupun tidak. Kemudian bagian mata, ada kelainan atau tidak. Bisa menggunakan senter atau lain sebagainya untuk melihat bagian mata. Lalu yaitu bagian hidung, kita pegang bagian bawah hidung, apakah bayi bernapas ataupun tidak. Kemudian bagian telinga, kita berikan hentakan atau lain sebagainya untuk membuat si bayi melihat ada kelainan atau tidak. Kemudian bagian leher, biasanya baru lahir bagian leher tidak terlihat ataupun terlihat. Kita melihat ada bagian kerutan atau tidak, ada kelainan atau tidak di bagian lehernya. Kemudian bagian tangan, yaitu kita melihat apakah bagian tangan ada kelainan atau tidak. Kita melihat dari bagian jarinya ada 5 ataupun tidak. Kemudian kita memeriksa bagian perut, ada kelainan atau tidak setelah dipotong tali pusarnya, apakah bagian perutnya infeksi ataupun tidak. Kemudian kita melihat bagian punggung si bayi, ada kelainan tidak di bagian punggungnya. Kemudian bagian kaki dalam keadaan normal atau tidak, bagian jarinya kita lihat apakah normal ataupun tidak. Lanjut ke pemeriksaan refleks. Yang pertama adalah refleks Moro, yaitu kita menggebrakan bayi. Jika bayi bereaksi, maka bayi dalam keadaan normal. Boleh menghabrit bayi ataupun menggunakan tepukan. Yang kedua yaitu refleks rubbing, yaitu memberikan puting si ibu kepada bayi. Jika bayi menoleh, maka bayi dalam keadaan normal. Kemudian yang ketiga yaitu efek sucking, yaitu jika bayi menarik bagian puting, maka bayi tersebut dalam keadaan normal. Kemudian yang keempat yaitu efek slowing, yaitu efek menelan. Jika bayi menelan air susu ibu, maka bayi tersebut dalam keadaan normal. Kemudian yang kelima yaitu refleks kornea, yaitu berkedip. Jika bayi diberikan senter dan matanya berkedip, maka bayi tersebut dalam keadaan normal. Keenam yaitu adalah refleks kubil. Jika si bayi diberikan cahaya maka pupilnya mengecil, maka bayi tersebut dalam keadaan normal. Kemudian yang ketujuh adalah refleks Gabela. Dan yang kedelapan adalah refleks Tolihek, yaitu mengangkat kepala. Jika tangan bayi digerakkan seperti ini, kemudian bagian kepala mengangkat, maka bayi tersebut dalam keadaan normal. Yang kesembilan adalah respect Valiman. Jika kita meletakkan tangan kita kepada tangan si bayi, kemudian tangan kita digenggam oleh bayi tersebut, maka bayi tersebut dalam keadaan normal. Kemudian pada respect Palman juga sama. Jika bagian kaki kita berikan stimulasi kepada bagian kaki, kemudian bagian kaki seperti akan memegang, maka bayi tersebut dalam keadaan normal. Kemudian yang ke-10 yaitu refleks Skrilling, yaitu seperti bayi akan merangkak. Jika kita posisikan bayi dalam keadaan seperti ini, yaitu
Yang ke-11 yaitu efek sleeping, yaitu ketika kita berdirikan bayi seperti ini, kemudian bayi tersebut seperti akan melangkah, maka bayi tersebut dalam keadaan normal. Tandanya bayi tersebut pada refleks Palman juga sama. Jika bagian kaki kita berikan stimulus seperti ini, kemudian bagian kaki bayi seperti akan menggenggam, maka bayi tersebut dalam keadaan normal. Kemudian yang ke-10 yaitu refleks scrolling, yaitu jika posisikan bayi seperti ini, kemudian bayi tersebut seperti akan merangkak, maka bayi tersebut dalam keadaan normal. Yang ke-11 yaitu refleks sleeping. Jika kita berdirikan bayi seperti ini, kemudian kita memegang bagian tangan bayi, kemudian bagian kaki seperti akan melangkah, maka bayi tersebut dalam keadaan normal. Lanjut yang ke-12 yaitu refleks Binsky, yaitu jari-jari seperti akan mencengkram. Seperti yang tadi, kita memberikan stimulus kepada bayi, maka jika bayi seperti akan mencengkram tangan kita, maka bayi tersebut dalam keadaan normal. Dan bagian kaki juga sama, dari bawah hingga ke atas. Jika bagian jari-jari terlihat seperti akan mencengkram, maka bayi tersebut dalam keadaan normal. Yang ke-13 yaitu reading reflex, yaitu memberikan stimulus pada bagian mata. Jika bagian mata kita berikan cahaya, kemudian si bayi bagian matanya tertutup, maka bayi tersebut dalam keadaan normal. Yang ke-14 yaitu yawning reflex, seperti akan menjerit. Jika bayi tersebut dalam keadaan lapar ataupun haus, kemudian bayi tersebut akan menjerit atau menangis, maka bayi tersebut dalam keadaan normal. Yang ke-15 yaitu refleks swimming. Jika bayi diletakkan di air atau di kolam renang, kemudian bayi seperti akan berenang, maka keadaan bayi dalam keadaan normal. Yang ke-16 yaitu kita memasukkan tangan ke bagian mulut, kemudian bayi akan mengeluarkan lidah, maka bayi tersebut dalam keadaan normal. Yang ke-17 yaitu refleks tatel, yaitu suara keras yang tiba-tiba. Boleh kita lakukan seperti ini, seperti ingin menjatuhkan. Kita pegang bagian bayi, kemudian kita seperti akan menjatuhkan bayi tersebut, seperti ini. Jika ibu merasa takut, kita boleh menepuk tangan seperti ini ataupun menggebraknya seperti ini. Ketika bayi mengeluarkan suara yang tiba-tiba, maka bayi tersebut dalam keadaan normal. Yang terakhir yaitu adalah neck streeting, refleks neck streeting, yaitu kita menolehkan jika bayi menoleh ke arah kiri, kemudian badannya tidak mengikuti, maka bayi tersebut dalam keadaan normal. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut setelah itu pemeriksaan antropometri. Setelah pemeriksaan antropometri dilakukan, kita akan melakukan pemeriksaan berat badan bayi. Jika bayi menggunakan baju, jadi kita timbang dulu bajunya yang digunakan. Usahakan bayi dalam posisi telanjang. Kita timbang berat badan si bayi. Setelah itu kita mengukur panjang si bayi dan bagian dada serta lengan si bayi.